Oke, di video kali ini saya akan mengajarkan kalian cara memasang skin yang ada di game Resident Evil 4 versi PS2 ya. Nah, jadi di sini saya sudah sediakan 4 bahan ya. Yang pertama ada iFace Explorer versi 3.7. Terus yang kedua ada skin R4 PS2 ya. Nah, jadi di sini saya sudah sediakan 2 skin ya. Karena di sini saya menggunakan 2 metode. Yang pertama itu ada metode yang bisa langsung ditimpa skinnya. Nah, sedangkan yang satunya ini harus ada yang ditambah limitnya. Apalagi yang kalian baru pertama kali masang, terus menggunakan ISO Orion, ya. Nah, jadi yang saya maksud di sini yang biasa langsung timpa atau cara simpelnya itu versi skin yang ada Luminado ini. Jadi ini bisa dipastikan langsung kalian timpa tanpa harus menambah limit. Jadi sedangkan yang di versi Chris Warrior ini harusnya wajib ya kalian tambah limitnya, apalagi kalian menggunakan ISO yang versi ori. Oke, lanjut. Terus yang ketiga ini ada Ultra ISO, yang terakhir ada list PL.R4. Nah, jadi di sini ada list nama PL-PL-nya ya. Nah, jadi sebenarnya ini berlaku untuk PS2, untuk Ubisoft, UI dan UHD juga. Itu konsepnya sama ya. Nah, jadi yang sering pakai di sini untuk saya pribadi ya, itu di nomor 4 atau PL10 DAT atau Leon RPD ya. Oke. Sebelum lanjut ke pemasangan videonya, alangkah baiknya saya tunjukin dulu ya. Jadi di sini saya bakal tes di gamenya. Jadi di sini saya menggunakan ISO Orion yang masih belum gua apa-apain ya. Jadi itu murni, masih bawaan semua ya. Oke, kita langsung aja. Resident Evil 4. Nah, yang saya maksudkan tadi di sini adalah di Leon Special 1 atau RPD yang biasanya saya sering timpa skin ya. Oke, kita lihat. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, ini masih bawaan ya. Masih kostum Leon RPD. Sebelum dia apa-apain ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan skinnya. Oke, lanjut untuk pemasangannya. Jadi kalian harus membutuhkan emulator kayak Winlator maupun Exager, itu bebas ya. Karena di sini saya menggunakan Winlator. Untuk versinya itu sebenarnya bebas ya. Kalian mau pakai versi apa? Entah itu versi Glipse atau Orion juga nggak masalah, karena di sini saya menggunakan 7.1.5 Glipse mode ya. Jadi sebenarnya ya itu selera kalian mau pakai versi berapa ya. Oke, kita buka sampai muncul ke tampilan Windowsnya. Oke, sudah muncul. Jadi kalian jangan lupa ya taruh di local disk mana, terus di folder mana ya. Karena di sini saya taruh di folder H. Jadi kalian sesuaikan aja. Oke, pertama kita buka FS Explorer-nya. Ntar kita setting dulu di input control, kita jadikan RTS dulu biar lebih mudah. Oke, klik open. Oke, sudah muncul seperti ini. Kalian klik bagian pojok ini, file, terus import iOS file from CD image ini ya. Kalian klik itu, terus arahin ke ISO-nya. Jadi di sini saya mau masang di game Resident Evil, jadi kita pilih Resident Evil 4 ya. Klik open. Setelah muncul seperti ini, klik bagian data yang ini ya, yang logo plus ini yang tadi. Seperti ini, klik data, terus pilih yang nomor 2 ini, yang bio 4.afs ya, yang nomor 2 ini. Terus kalian klik OK. Nah, kalau misalnya kalau biasanya ya kalau kalian pakai ori yang masih belum diapa-apain, biasanya muncul seperti ini ya. Keterangan seperti ini. Jadi intinya kalian cuma klik no aja. Mohon ditunggu. Jadi ini prosesnya lumayan lama ya. Jadi bakal gua skip.
Oke, setelah ke import ISO-nya, jadi bakal muncul isi-isian file ISO dari Resident Evil 4 ya. Jadi isi-isiannya tuh seperti ini. Dikarenakan di sini kita fokusnya untuk mencari nama sesuai yang di skin ya. Jadi kalian cari yang namanya PL10. Nah, misalnya kalau kalian cari cara seperti ini, cari cara manual seperti ini hanya memperlambat kalian ya untuk menemukan file yang kalian cari. Jadi ada cara alternatif untuk mempermudah kalian untuk mencarinya, yaitu klik bagian teropong ini ya, di bagian atas itu. Terus kalian ketik aja di sini PL 10. Oke, kalau sudah kalian klik di bagian search ini. Nah, udah langsung tertuju kan gitu. Nah, jadi di sini ada 3 file ya. Ada PL10 SND, PL10 DAT, terus PL10 DAT lagi. Cuma di sini anggaplah gak ada ya teman-teman. Anggaplah cuma 2 di sini ya. Di sini ini gak penting ini. Cuma fokusnya kita di bagian PL10 yang bagian tengah ini ya. Sedangkan yang di atas ini SND adalah suara dari Sound Leon. Sedangkan yang di bawah ini adalah modelnya ya. Langsung kalian timpa aja di sini. Sebelum itu kalau nimpa dipikir mas. Soalnya gua member timpa posting teman-teman ya. Member timpa teks juga. Jadi caranya kalian klik MRB ini. Terus kalian klik import. Terus arahin ke skinnya. Sesuaikan aja kalian taruh di folder mana ya. Oke, di sini klik PL10 DAT, terus open. Nah, jika sudah selesai, tidak ada apa ya, notif atau apa di sini, berarti tandanya file skin yang kalian pasang itu sudah berhasil. Berarti kita cuma tinggal coba ya. Jadi sebenarnya ini adalah step yang pertama teman-teman ya. Sebenarnya ada 2 step sih untuk yang versi Krisnya nanti. Tapi itu belakangan lah. Kita harus coba dulu apakah berhasil atau enggak. Kita lihat. Mana ya? Oh ya, tadi gua taruh di internal ini biasanya. Sini. Oh ya, benar. Saya pisah lagi itu ya. Di mana tadi? ISO PS2. Oke. Kita lihat apakah berhasil atau enggak. Resident Evil 4. Nah, oke. Jadi kalian udah pasti pada tahu ya, harus pilih yang mana. Jadi yang tadi yang kita eksekusi itu ada di PL10. Jadi harus kita pilih di spesial 1. Oke. Kita cek berhasil atau enggaknya. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ini udah berhasil ya untuk pemasangan skin ada Luminado tanpa harus menambah limit. Jadi skin ini ya, ini bukan buatan saya ya teman-teman. Jadi yang buat ini adalah orang Brazil. Nama YouTube-nya itu kalau nggak salah David Flores ya. Seperti itu. Oke, untuk metode yang pertama ya. Jadi sebenarnya ada 2 metode untuk yang versi Kris. Bakal gua buatin lagi di next video ini ya. Bakal gua stop dulu untuk sementara ini. Kita bakal lanjut lagi ke Winlator ya. Oke. Oke, gua bakal lanjut ke metode kedua. Nah, jadi untuk metode kedua ini untuk pemasangan skin Kris Warrior itu berbeda ya dari pemasangan skin ada Luminado. Jadi kalau untuk versi ada Luminado itu jelas lebih mudah tanpa harus menambah limit. Jadi misalnya kalau misalnya di suatu saat ada yang orang share skin atau ya kalian bikin sendiri atau gimana lah, pokoknya kalau limitnya itu bertambah ya kalian harus pakai metode kedua ini ya. Kita bakal contohin di sini, gue bakal contohin di sini. Kita coba, ini masih bawaan limitnya ya, masih belum gue ubah kan, tadi bisa kalian lihat sendiri di metode pertama.
Itu cuma bisa nimpa skin-nada. Kebetulan di skin-nada itu kan memang kecil size-nya kan. Nah sedangkan yang versi Chris Warrior ini lumayan gede soalnya. Ini hampir 1,5 MB ya. Coba kita open. Nah jadi kalau misalnya dipaksa bakal muncul seperti ini ya. Jadi ini harus beda lagi untuk metodenya. Oke, kita langsung coba praktek. Nah untuk caranya ini di sini kalian install dulu yang namanya software Ultra ISO ya. Nah jadi di sini kebetulan gue udah pasang sebelumnya, jadi kalian bisa pasang sendiri ya. Kalian tinggal next saja sampai selesai, terus kalian masukkan kodenya menggunakan software ini yang keygen ini. Ini adalah kode key-nya untuk ngecek Ultra ISO-nya jadi versi premium ya. Oke, yang pertama kita balik lagi ke iOS-nya, terus di sini kalian klik bagian advance ini ya, atas ini advance, terus modify reverse space. Oke, kita tunggu. Prosesnya ya juga lumayan lama yang kayak tadi, cuma gak selama yang kayak saat import sih. Kita tunggu aja tanpa perlu di skip. Oke, udah selesai. Jadi kita cari VL10. Jadi di sini tidak ada fitur untuk search engine-nya ya. Jadi kita cari manual aja. Jadi kalau nggak salah di VL10 itu di bagian sini. Oh ini langsung ketemu. Nah ini dia VL10 yang ini ya. Jadi di sini kalian klik aja, arahin ke VL10 DAT-nya, terus kalian fokus di bagian ini nih, di bagian kursor ini. Ini kan ada tanda panah atas sama bawah ya. Jadi kalian klik yang bagian panah atasnya di sini. Tapi sebelum kalian tambah, kita cek dulu itu mastiin berapa ya file DAT-nya yang versi Chris ini. Kita pastiin. Oke, klik bagian informasi ini. Jadi kita sesuaikan ya yang di bagian ukuran ini. Ini kan 1,3 MB-an ya. Jadi kalau untuk di bagian kalian fokus di bagian ininya ya, di samping bagian 1,34 MB-nya ya. Jadi 14 128. Jadi kita sesuaikan aja di iOS-nya. Oke, kita tambah. Jadi itu memang lumayan gede ya. Oke, terus sesuaikan aja. Sebenarnya intinya ini gak harus sama persis ya, gak harus sama persis. Jadi intinya lebih dikit gak apa-apa, asal jangan sampai kurang ya. Kita sesuaikan aja. Berapa tadi ya? 14 masih 13. Nah ini intinya gak harus sama ya, intinya lebih dikit juga gak masalah sebenarnya ya. Lebih dikit gak apa-apa, asalkan jangan kurang. Jadi di sini ada 14 15 168. Oke, setelah selesai di setting di bagian sini kalian klik generate IFS ya, klik situ, terus kita rename jadi bio 4 dat titik AFS. Nah jadi kita namain seperti ini ya, bio 4.afs, terus kalian klik save. Oke, tunggu lagi, gak lumayan lama juga. Jadi sebenarnya kalau kalian pernah lihat video gue dulu itu hanya memperribet ya kayaknya ya. Di sini gue pakai cara simpelnya aja, ada trik sebenarnya ya untuk mempermudah pengerjaan menambah limit ini tanpa harus mengekstrak semua isian ISO-nya itu. Oke, kalau sudah selesai bakal muncul seperti ini. Kalian klik OK. Terus di IFS-nya ini kalian ini ya, close ya. Yang ini, yang bukan yang atas ya, tapi yang ini nih. Klik itu. Kita tunggu lagi. Jadi ada total ada proses 3 loading ya.
Di sini kebetulan sudah hujan cuy ya. Di hujan deras. Ini ada bunyinya kata kalau kedengeran sih. Oke, setelah selesai ya. Kalau sudah selesai seperti ini, kalian klik lagi di bagian file ini. Terus fokus yang bagian atas ini ya, yang paling atas, yang import AFS file ini. Kalian klik ini. Kita arahin di yang kita buat tadi, yang biodat 4 AFS ya. Itu gue taruh mana ya? Kalau nggak salah di ISO PS2 mungkin. Oh enggak, bukan. Mungkin di sini loh. Itu ada di mana ya? Oh ini, gue lupa tadi gak naruhnya di folder yang mudahnya. Ya udahlah, ini ada di folder Chris Warrior malah. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Klik open. Tunggu lagi. Ini yang paling gue kesel emang ya, harus nunggu terus gitu. Ya wajar lah, cara kerja toolnya emang begini ya cuy. Jadi saran saya kalau kalian pengen belajar sesuatu, ya udah kalian sabar aja, nikmati aja prosesnya dengan santai gitu. Ujung-ujungnya pasti kalian juga tahu kok gitu. Perlahan aja udah, santai. Oke, sudah. Kalau sudah ke ekspor, jadi kita ke PL10 lagi ya, ke PL10 lagi. Nah, jadi di sini kan tinggal import aja, sudah berhasil ini ya. Kalian klik MRB lagi, import, tinggal timpa dipikir mas ya. Diklik PL10 DAT, kita tes berhasil atau enggak. Nah, ternyata udah bisa ya, gak ada notif yang kayak tadi ya, udah berhasil. Jadi di sini bebas ya, kalian mau minimas atau close. Jadi di sini gue close aja karena ini udah gak dipakai. Jadi di sini tinggal kalian buka ultra ISO nya. Oke. Jadi ini seperti intinya ada cara barunya juga ya. Kan kalau dulu, kalau kalian pernah lihat itu kan ada beberapa file itu mungkin ribet itu kan. Penyimpanan juga makin boros kalau pakai cara yang dulu itu. Jadi ini cara simpelnya juga. Oke, kita lanjut. Klik bagian file ini yang atasnya, terus klik open. Tunggu. Terus kita cari file ISO nya ya. File ISO nya yang pengen kita klik Resident Evil 4, open. Oke, terus kalian masuk ke folder data yang ini ya. Oke, kalau muncul seperti ini, kalian tinggal klik ya, fokus di bagian sini ya, bagian sini. Kalian klik bagian mana yang biasanya taruh file generate biodat AFS nya tadi gua taruh di ini ya, di Chris Warrior ya, biodatnya ya. Mana ya, skin Chris Warrior. Nah ini, jadi di sini kalian tinggal fokus di bagian biodat AFS nya aja ya. Jadi kalian klik ini biodat AFS nya, terus kalian klik RB lagi, terus kalian klik add ini ya, paling atas ya, add. Terus di sini kalian pilih yes atau yes to all, itu bebas ya. Kalian pilih yes atau yes to all, itu bebas. Di sini gue pakai yes aja. Nah, jadi kalau sudah diklik yes, ini tinggal langsung save aja ya. Udah selesai ini sebenarnya. Tinggal kita save. Oke, tunggu waktunya juga. Kalau nge-save ini ya lumayan ya, lumayan lama juga. Tapi gak apa-apa, kita tunggu. Atau gua percepat aja mungkin ya. Oke lah, percepat aja.
Oke, udah selesai ya. Jadi ini udah selesai ya, udah clear ya. Jadi untuk metode pertama, kedua udah selesai. Jadi di sini kita bakal tes lagi ke dalam gamenya. Kita cek pastikan ataukah udah kepasang atau belum untuk metode kedua ini. Nah, jadi misalnya kalau kalian misalnya ada kalian udah menambah limit lagi. Jadi kalian jangan ini ya, jangan mulai ulang stepnya. Jadi di sini di bagian save state di sini gak bakal bisa ya, gak bakal berlaku. Jadi harus kita ulang lagi ISO-nya supaya bisa berjalan dengan seperti biasa. Gak ada bug atau apapun itu ya. Kita ulang lagi. Resident Evil 4. Jadi tetap ya, udah berapa kali saya bilang di sini saya eksekusi di PL10, jadi harus di spesial 1. Oke, kita tes berhasil atau enggaknya, kita lihat. Oke, berhasil ya. Jadi ini lagi cuy ya, ini bukan buatan gua, jadi ini buatan orang, gak tahu orang mana ya. Jadi yang jelas nama YouTube-nya itu kalau nggak salah Ray Modler ya, Ray Modler dia yang bikin. Sini masih ada bug tekstur ternyata ya, tapi nggak apa-apa lah, ini cuma buat praktek aja buat kalian. Oke, segitu aja ya. Jadi untuk metode pertama, kedua ini sudah selesai, tinggal kalian praktekin aja ya. Jadi usahakan nonton sampai selesai, meskipun kelihatannya memang durasinya itu panjang teman-teman, bukan berarti prosesnya juga panjang. Sebenarnya itu apa ya, simple sebenarnya, nggak lama sebenarnya. Apalagi buat kalian yang sudah terbiasa ya.